Tahukah kamu bahwa kata-kata pertama manusia di bulan dikirimkan ke bumi menggunakan alat buatan Motorola? Dan ponsel yang ada di genggamanmu sekarang tidak akan pernah ada tanpa inovasi gila Motorola? Motorola adalah raksasa yang pernah menguasai dunia. Mereka yang menciptakan radio mobil pertama, ponsel pertama, hingga memindai barcode belanjaanmu. Namun, layaknya kisah tragis para raja, raksasa ini jatuh tersungkur. Dari penguasa dunia, mereka terperosok hingga harus dijual ke tuhannya internet, Google, hanya untuk diperas patennya, lalu dilempar ke raksasa Cina, Lenovo, demi bertahan hidup. Bagaimana mungkin sang pencipta masa depan hampir kehilangan masa depannya sendiri? Mari kita bedah perjalanan epik Motorola, sang inovator abadi yang menolak mati. Tapi sebelum kita putar kembali waktu, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan arsip sejarah nostalgia teknologi yang membentuk dunia kita hari ini. Kisah ini bukan dimulai di sebuah laboratorium canggih, melainkan di tempat kecil di Chicago pada tahun 1928. Dua bersaudara, Paul dan Joseph Galvin, mendirikan Galvin Manufacturing Corporation. Modal mereka, sedikit uang dan nyali yang besar. Produk pertama mereka bukanlah alat komunikasi, melainkan battery eliminator, sebuah alat revolusioner yang memungkinkan radio rumahan bertenaga baterai bisa dicolok langsung ke listrik rumah. Awalnya laku keras, namun teknologi bergerak cepat. Radio listrik murni segera ditemukan, dan battery eliminator pun punah dalam sekejap. Tapi Paul Galvin memiliki insting seorang visioner. Ia melihat jalanan Amerika mulai dipenuhi mobil. Tapi ada satu masalah, mengemudi itu membosankan dan sunyi. Ia berpikir, kenapa orang tidak bisa mendengarkan musik di dalam mobil? Tahun 1930, mereka melakukan pertaruhan besar, memasang radio ke dalam dashboard mobil. Sukses besar. Paul butuh nama baru yang terdengar cepat dan musikal. Ia menggabungkan kata motor untuk mobil dan ola dari suara. Maka lahirlah nama legendaris itu, Motorola. Ketika dunia terbakar dalam Perang Dunia Kedua, Motorola tidak tinggal diam. Mereka menjadi tulang punggung komunikasi pasukan sekutu. Disinilah mereka menciptakan legenda, Handy-Talkie SCR-536. Bayangkan sebuah alat seberat 2,3 kg, cukup ringan untuk digenggam satu tangan tentara di tengah hujan peluru. Radio ini bekerja di frekuensi 3 hingga 6 MHz, jangkauannya bisa mencapai 1,6 km di tanah lapang, meski hanya beberapa ratus meter di hutan lebat Pasifik. Desainnya jenius dalam kesederhanaan. Tidak ada tombol on-off yang rumit, radio otomatis menyala saat antena ditarik keluar. Waterproof, tangguh, dan bisa diandalkan. Ini adalah kakek moyang dari semua alat komunikasi mobile yang kita kenal sekarang. Tanpa alat ini, koordinasi perang mungkin akan berakhir berbeda. Perang usai, Motorola pulang ke rumah. Tahun 1947, mereka rilis TV hitam putih Golden View. Dengan layar 7 inci, ukurannya mirip tablet modern kalian, TV ini menggunakan teknologi tabung sinar katode, Cathode Ray Tube atau CRT. Yang membuatnya meledak bukan hanya teknologinya, tapi harganya. Di saat kompetitor menjual TV seharga $300 lebih, Motorola menjualnya hanya $179. Terjual lebih dari 100.000 unit dalam setahun. Tak berhenti di situ, mereka merambah ke teknologi CCTV dan barcode scanner. Motorola bukan lagi sekedar radio. Motorola resmi menjadi raja elektronik rumah tangga. Tahun 1969, saat Neil Armstrong menapakkan kaki di bulan dan berkata, "One small step for man," suaranya dikirim lewat transponder radio S-band buatan Motorola. Ya, Motorola ada di luar angkasa sebelum kompetitornya lahir. Namun, revolusi yang sesungguhnya terjadi di trotoar New York 3 April 1973. Martin Cooper, insinyur jenius Motorola, berdiri memegang benda aneh seberat 1 kg yang mirip batu bata. Inilah Dynatec. Tingginya 33 cm, ia hanya mampu menyimpan 30 nomor telepon, butuh waktu 10 jam untuk mengisi daya penuh, hanya untuk dipakai bicara selama 30 menit. Ia menyelepon rivalnya di Bell Labs, AT&T, hanya untuk pamer.
Aku meneleponmu dari telepon seluler. Ya, telepon seluler yang sesungguhnya. Itulah Dynatec, ponsel pertama di dunia. Motorola resmi menjadi penemu masa depan. Selama dekade berikutnya, Motorola ada di mana-mana. Telepon rumah? Ada. CCTV? Ada. Mereka memproduksi sistem keamanan canggih. Scan barcode? Lewat akuisisi Symbol Technologies, Motorola mendominasi teknologi scanner di supermarket dan logistik. Menggunakan teknologi laser bidireksional, kecepatan 100 scan per detik, tahan jatuh dari ketinggian 1,5 meter ke beton. Ini standar kasir dunia saat itu. Mereka semakin tak terbendung. Tahun 90-an dan awal 2000-an adalah masa keemasan dengan StarTech, ponsel lipat pertama, dan tentu saja Motorola Razr V3. Ponsel tipis ketebalannya hanya 13,4 mm, material aircraft grade aluminium, dan keypad mogam nikel yang futuristik. Razr bukan cuma ponsel, itu adalah perhiasan. Suara ceklek saat menutup telepon memberikan kepuasan yang tidak bisa diberikan oleh tombol end call di layar sentuh manapun. Tapi kesuksesan melahirkan arogansi. Saat Apple merilis iPhone pada 2007, Motorola lengah. Mereka meremehkan layar sentuh. Mereka terjebak pada kejayaan masa lalu. Ketika dunia beralih ke smartphone, Motorola masih sibuk membuat feature phone. Raksasa itu mulai goyah. Keuangan mereka berdarah-darah dan mereka sekarat. Di tahun 2011, raksasa yang sekarat ini terpecah menjadi dua. Bisnis ponselnya, Motorola Mobility, dibeli oleh Google seharga $12,5 miliar. Banyak yang berharap Google akan menyelamatkan Motorola, dan sempat ada harapan. Lahirlah Moto X. Ingat Moto X? Ponsel yang bisa di-custom warna casingnya, punya fitur Active Display yang jenius, dan pure Android. Itu adalah proyek ambisius yang dicintai tech reviewer, tapi sayangnya gagal secara penjualan. Google ternyata lebih mengincar paten Motorola daripada membesarkan mereknya. Hanya 2 tahun di tangan Google, tahun 2014, Motorola dijual lagi. Kali ini ke raksasa Cina, yaitu Lenovo. Di tangan Lenovo, strategi berubah total. Mereka tidak mencoba menjadi Apple, mereka menjadi teman rakyat. Lahirlah seri Moto G. Layar 4,5 inci HD, prosesor Snapdragon 400 quad-core tanpa aplikasi sampah, bloatware. Harganya cuma $179. Ini menghancurkan pasar HP murah Samsung saat itu. Seri inilah yang menyelamatkan Motorola. Hari ini, di bawah bendera Lenovo, Motorola bertransformasi. Mereka bukan lagi sekedar perusahaan ponsel. Logo sayap kelelawar itu kini menempel di Smart TV, kulkas, mesin cuci, hingga AC. Mereka tidak lagi terobsesi membawa manusia ke bulan, tapi mereka memastikan mereka ada di setiap sudut rumahmu. Motorola adalah pengingat keras bagi kita semua, bahwa sebesar apapun namamu hari ini, inovasi adalah harga mati. Berhenti berinovasi berarti mati. Dari baterai radio, ke bulan, hingga mesin cuci, mereka bertahan dengan satu cara, adaptasi. Menurutmu, dengan kembalinya tren ponsel lipat saat ini, bisakah Motorola merebut kembali tahta raja ponsel dunia lewat seri Razr terbaru mereka? Tulis prediksimu di kolom komentar. Terima kasih sudah bernostalgia bersama. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah nostalgia teknologi berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.